Selamat berjumpa para peserta didik di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita bertemu hari ini untuk membahas mengenai materi puisi terjemahan. Pada waktu kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang puisi ya. Nah, pada dasarnya puisi terjemahan itu sama dengan puisi pada umumnya. Baik, paling tidak kita akan review kembali, mengingat kembali mengenai teori-teori puisi. Kita mulai saja ya pembelajaran kita kali ini. Sebuah puisi terbentuk dari sebuah struktur yang mana struktur ini membuat puisi menjadi ada, ya, terbentuk oleh pengarang. Nah, struktur ini ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi itu yang ada atau tampak dalam kata-kata, dalam puisi. Sedangkan struktur batin itu bentuk dari pikiran atau perasaan yang diungkapkan oleh penyair. Struktur fisik puisi terjemahan ada 6. Yang pertama tipografi, kedua diksi, ketiga imaji, keempat kata konkret, 5 bahasa figuratif, dan keenam verifikasi. Struktur batin puisi terjemahan ada 4. 1. Tema, 2. Nada, 3. Perasaan, 4. Amanat. Kita akan mulai penjelasan mengenai struktur fisik puisi. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa struktur fisik puisi itu merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau ada di dalam puisi, di dalam kata-kata, gitu ya, dapat dilihat langsung oleh mata kita. Kita akan mulai struktur fisik puisi. Yang pertama tadi adalah tipografi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dan prosa, dan drama juga. Jadi kita tahu ini jenis puisi, prosa, drama dari tipografinya. Apa itu tipografi? Tipografi adalah perwajahan puisi. Jadi bentuk puisi seperti halaman yang dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan baris, kemudian bisa jadi baris yang tidak dimulai dengan huruf kapital, atau baris yang diakhiri tidak dengan tanda titik. Kalian bisa melihat contoh dari puisi sebelah kanan. Puisi sebelah kanan menggunakan rata kiri dalam penyusunannya. Kemudian dari jumlah larik, puisi tersebut berbentuk oktav atau stansa, karena terdiri dari 8 larik. Nah, dari segi isi ya, puisi itu berbentuk kisah atau narasi ya, karena dikisahkan mengenai mimpi ya, mimpi pada suatu tempat yang terpencil. Yang kedua adalah diksi. Puisi adalah jenis sastra yang bentuknya pendek ya, tapi gagasan dalam puisi ini luas, maknanya itu mendalam, imajinasinya juga melebar, kemudian perasaannya juga menyentuh. Nah, diksi ini merupakan pemilihan kata-kata yang dapat menimbulkan imajinasi yang indah. Gitu ya, jadi penyair dalam membuat puisi ini harus selalu mempertimbangkan pilihan kata atau diksi, agar puisinya ini memiliki kekuatan dan daya magis. Gitu ya. Pemilihan kata pada puisi ini sangat berpengaruh ya terhadap maknanya dalam puisi nanti. Kemudian bunyinya ya, urutan kata yang ingin disampaikan itu ada pengaruhnya. Dari contoh puisi di sebelah kanan itu menggunakan kata-kata bentuk kata benda ya. Kata bendanya abstrak pula ya. Nah, tetapi walaupun demikian, kata kerja juga ada, digunakan juga dalam puisi untuk merangkai urutan kata benda tersebut. Contohnya adalah kata gua, sebisu, siur, dan katil. Kata gua menggambarkan ruangan yang gelap dan pengap. Sedangkan kata sebisu menggambarkan kesunyian. Kata siur menggambarkan ketidakteraturan dan kebisingan. Kata katil menggambarkan ruang istirahat. Yang ketiga adalah imaji. Imaji ini bisa disebut citraan, bisa disebut penginderaan. Gitu ya. Jadi, imaji ini adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Ada kata indrawi di sana,
berarti melibatkan indera kita. Ya, indera kita yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, perabaan, dan pergerakan. Jadi imaji atau citraan atau penginderaan ini digunakan agar bisa menimbulkan khayalan ya pada pembaca, sehingga pembaca merasa seolah-olah melihat begitu ya, merasa mendengar sendiri sesuatu yang diungkapkan oleh penyair begitu. Nah, pada puisi di sebelah kanan itu kita bisa melihat imaji yang digunakan pengarang ya. Kita lihat baris 1, 2, dan 3. Di situ pengarang menggunakan imaji atau citraan atau penginderaan perasa, ya, perasaan. Sedangkan baris keempat, ya, kata tinggi seperti gua dan sebisu, itu menggunakan imaji penglihatan. Baris stasiun akhir yang dingin menggunakan imaji peraba. Kemudian baris di bawahnya, di malam itu banyak berjejer siur katil-katil menggunakan imaji penglihatan. Baris yang ke-7 ya, kita terbaring dalam sebuah itu menggunakan imaji perasa, sedangkan baris yang terakhir yang paling jauh terpencil itu menggunakan imaji penglihatan. Yang keempat adalah kata konkret. Kata konkret ini merupakan susunan kata yang dapat ditangkap indera. Jadi ini masih berhubungan dengan tadi imaji tadi ya. Kalau imajinasi tadi menggunakan indera apa begitu, kalau kata konkret itu menggunakan kata apa yang bisa berhubungan dengan indera tadi. Jadi kata konkret ini menimbulkan imajinasi kepada pembaca. Jadi harus memperjelas isi puisi. Nah, jadi ada imaji yang masuk, yang timbul dari membaca dari kata-kata konkret yang dipilih. Kita lihat puisi di sebelah kanan ya. Puisi itu menggambarkan bayangan mimpi yang membuat seseorang bersama orang lain kemudian berada di tempat yang terpencil. Nah, kata-kata konkretnya itu seperti kata gua, kata sebisu, kata stasiun akhir, dan juga kata katil-katil. Ya, ini merupakan wujud kata konkretnya yang membuat orang bisa mengetahui ini puisi bertujuan untuk inderanya ya, menangkap kesepian itu tadi. Yang kelima adalah bahasa figuratif. Bisa disebut juga majas ya. Ini adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan ya. Jadi ada hal yang dibandingkan, satu hal dibandingkan dengan hal yang lain. Jadi bahasa figuratif ini terdiri atas kiasan, ya, menimbulkan pelambangan, gitu ya. Kemudian juga dapat menghidupkan konotasi tertentu, gitu. Nah, kenapa menggunakan bahasa figuratif? Ya, agar puisi ini banyak maknanya atau kaya akan makna-makna. Maka menggunakan bahasa figuratif atau majas ini. Nah, di puisi sebelah kanan itu menggambarkan bayangan mimpi yang membuat seseorang bersama orang lain berada di tempat yang jauh terpencil itu tadi dengan penggunaan majas-majas. Kita lihat. Ada majas metafora dalam puisi tersebut di kalimat biar malam kini lalu cinta. Ya, itu majas metafora. Kemudian majas personifikasi juga ada pada puisi tersebut, yaitu di lirik mimpi masih ganggu. Ya, personifikasi itu mengorangkan benda, mimpi mengganggu, itu kan berarti benda, ya, mimpi, tetapi berlaku seperti manusia. Maka di sini menggunakan majas personifikasi. Juga menggunakan majas simile, yaitu pada lirik kita bersama sekamar tinggi seperti gua dan sebisu stasiun akhir yang dingin. Ya, simile itu menggambarkan perbandingan begitu ya. Ada kata seperti di sana gitu. Jadi bahasa-bahasa figuratif atau majas itu sangat diperlukan ketika membuat puisi. Yang keenam adalah verifikasi. Verifikasi ini adalah unsur pembentuk keindahan sebuah puisi ya,
Jadi ketika kita membaca puisi tertentu, kita akan menikmati rima, ritma, ya, metrum yang ada dalam puisi tersebut. Nah, verifikasi itu menyangkut itu tadi, rima, ritme, dan metrum. Apa itu rima? Nah, rima adalah persamaan bunyi ya. Nah, ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kemudian ritma itu bisa disebut juga ritme ya, atau juga ada yang mengistilahkan irama. Gitu. Jadi itu adalah alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Gitu ya, itu ritma. Sedangkan metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Jadi metrum itu pergantian naik turun suara secara teratur dengan membagi suku katanya ya. Suku katanya dibagi-bagi agar bisa teratur. Kalian bisa melihat puisi di sebelah kanan ya. Pada puisi di sebelah kanan itu rima akhirnya u ya, u semua. Bisa kalian lihat itu ada u begitu ya, ada u-nya. Nah, kemudian juga menggunakan pengulangan bunyi begitu ya. Pada kata malam, mimpi, masih gitu ya. Itu ada rima yang sama di sana. Selain itu juga rima akhir yang berbunyi il. Nah, kalian bisa lihat itu. Di malam itu banyak berjejer siur katil-katil yang paling jauh terpencil, gitu kan? Ada juga rima yang mengulang kata yang utuh, misalnya kata kita ya, yang bawa kita bersama sekamar, lalu kita terbaring dalam sebuah. Nah, kita ini diulang beberapa kali, 2 kali di situ ya. Ini sebenarnya untuk menegaskan hubungan tokoh dengan seseorang yang dekat, maka menggunakan kata kita yang diulang lagi. Baik, kita ke struktur batin puisi terjemahan. Tadi sudah disampaikan bahwa struktur batin puisi terjemahan itu merupakan unsur pembangun puisi yang berupa makna, jadi yang tidak terlihat oleh mata. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur berupa makna yang tersirat, yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi tema berfungsi sebagai landasan penyair dalam mengembangkan puisinya. Ya, jadi puisi ini harus ada maknanya begitu. Nah, ada contoh puisi di sebelah kanan. Ini lebih utuh ya. Temanya mengungkapkan kegagalan cinta. Nah, ini terbukti bahwa dari isi dari puisi itu ya, ada cinta yang teramat jauh di suatu tempat. Kemudian lebih lanjut dijelaskan ada kesedihan penyair walaupun sudah menjalani cinta, tetapi ada kekecewaan seseorang pada tingkah laku pasangannya. Kemudian juga mengungkapkan kesedihan penyair bahwa pasangannya itu sudah menerima orang lain di sisinya. Jadi tema ini merupakan makna tersirat yang ingin disampaikan penulis pada pendengar. Yang kedua adalah nada. Ya, nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Ya, berkaitan dengan makna dan rasa tentu saja. Nah, struktur ini berkaitan dengan sikap yang diinginkan penyair ya. Jadi sikap penyair yang dimiliki untuk pembacanya gitu. Nah, dari nada yang terdengar itu mungkin ada nada mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap yang lain. Nah, kita lihat puisi yang ada di sebelah kanan. Ya, nada dari puisi itu adalah kekecewaan ya. Dari baris-barisnya itu bisa dilihat bahwa itu adalah puisi yang bernada kekecewaan. Yang ketiga adalah perasaan. Ini adalah sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh penyair. Di latar belakang penyair itu apa? Misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, ya, dan sebagainya. Jadi karena latar belakang penyair ini tadi, maka sikap penyair terhadap pokok permasalahan itu bisa terbentuk. Ya, maka erat kaitannya pengungkapan tema dan perasaan ini dengan latar belakang penyair tadi. Ya, dalam atau tidaknya sebuah penyair itu dihasilkan,
itu tergantung latar belakang dari pengarangnya. Perasaan adalah sikap penyair. Nah, kalau puisi di sebelah kanan, perasaan yang ingin diungkapkan penyair dalam puisi tersebut adalah kesedihan. Jadi rasa sedih, begitu ya. Perasaannya ya perasaan kesedihan. Jadi puisi-puisi di sebelah kanan, ya baris-baris di sebelah kanan itu menggambarkan kesedihan. Kita ke struktur batin yang terakhir, yaitu amanat. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembacanya. Jadi sadar ataupun tidak, jadi ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Ya, tujuan itu bisa dicari sebelum penyair itu menciptakan puisi. Maupun juga sebenarnya dapat ditemui dalam puisinya. Nah, dalam puisi di sebelah kanan itu ada amanat nih, ada pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembacanya. Apa itu? Ya, agar kita dapat berpikir realistis ya, bahwa cinta itu tidak selamanya indah. Ya, dan juga penulis itu mengharapkan agar kita itu dapat menerima kenyataan bahwa cinta itu memang perlu pengorbanan. Kadang-kadang juga cinta itu tidak harus memiliki. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai puisi terjemahan. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai puisi terjemahan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.